Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan mengenai TKA Fisika pada materi kinematika nomor 1 sampai 10. Kemarin sudah kita bahas, berikutnya kita akan bahas nomor 11 sampai dengan 15. Kita langsung saja biar lebih cepat. Nomor 11, 4 orang murid melakukan pengukuran panjang meja secara berulang. Data hasil pengukuran ditulis dalam tabel. Pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah, berarti kita cari nilai ketelitiannya ya, atau kita cek dulu persentase ini ya, ketidakpastiannya. Untuk nilai persentase ketidakpastian itu kan delta X sama dengan dengan persentasenya sama dengan delta X dibagi dengan X nya dikali dengan 100% kan ya. Maka tinggal kita bisa langsung hitung. Yang pertama kita cek dulu yang punya Rina ya. Yang punya Rina berarti nanti persentasenya sama dengan 0,015 dibagi dengan 62,00 dikali 100% ya. Maka hasilnya di angka 0,024%. Kemudian untuk Tiwi, berarti kan kalau dari segi ketelitian kita bisa langsung hitung. Ketelitian itu kan rumusnya 100% dikurangi dari 100% dikurangi ketidaktelitiannya gitu, ketidakpastiannya berarti 0,24. 100% dikurangi 0,024% itu di angka 99,976% ya. Ini cukup besar, tapi kita cek yang lain ya. Oke, kita cari yang Tiwi. Persentasenya berarti di angka 0,020 dibagi 62 dikali 100%. Nilainya akan sama dengan ketidakpastiannya di angka 0,32%. Maka otomatis ketelitian sama dengan 100% dikurangi 0,032%. Hasilnya di 99,968. Ini lebih rendah dibandingkan Rina. Kita cek berikutnya yang Dian. Di 0,027 dibagi 62 dikali 100%. Ini hasilnya di angka 0,044%. Maka ketelitiannya saya singkat K saja ya biar agak cepat. 100% dikurangi 0,044, hasilnya di 99,956%. Oke, yang terakhir di Santi itu persentase di sininya toleransinya di 0,012 dibagi 62 dikali 100%, hasilnya di 0,019%. Maka ketelitiannya sama dengan, langsung saja hasilnya di 99,981% ya. Maka otomatis jawabannya bisa kita cek. Pernyataan yang tepat dari data tersebut adalah pengukuran paling teliti dilakukan oleh Santi. Ini betul ya, ini paling besar ketelitiannya. Ini betul. Kemudian pengukuran paling teliti dilakukan oleh Rina ini salah. Ketelitian pengukuran Tiwi sebesar 0,9976. Ketelitiannya salah. D, pengukuran Rina lebih teliti dibandingkan pengukuran Dian. Rina itu lebih teliti. Rina itu 9, betul. Ini D juga betul. Berarti jawabannya adalah B dan D. Jawabannya ada 2 karena dari awal soal ngasih tahu bahwa memang jawabannya bisa lebih dari 1 ya.
Oke, itu jawaban di nomor 11. Kita lanjut di nomor 12. Bima melakukan percobaan gerak lurus beraturan. Bima mengukur panjang lintasan menggunakan meteran sejauh S. Sebuah troli percobaan diluncurkan pada lintasan pada saat bersamaan. Stopwatch ditekan dan ketika troli sampai di ujung lintasan, stopwatch menunjukkan nilai seperti pada gambar. Berarti kalau dari seperti pada gambar, kalau kita tarik garis lurus ke sini kan berarti 10 ya. Otomatis kalau kita klaim bahwa T-nya mungkin akan sama dengan 9 detik. Gitu. Kemudian kita cek pernyataan yang benarnya, berarti kita bisa cari kelajuannya segini kalau waktunya segitu gitu kan. Kita cek dulu masing-masing. V-nya itu berarti kalau yang pertama V itu kan sama dengan S bagi T, S-nya di sini 1,5, waktunya 9. 1,5 dibagi 9 itu 0,16 meter per sekon. Ini berarti di 0,2 bisa ya, 0,2 meter per sekon. Oke, lanjut di bagian kedua. V sama dengan S bagi T. Kita cek lagi di sini 1,5 dibagi dengan 1,5. Yang B itu berarti 1,5 lagi. Berarti nggak usah kita baginya yang 1,8 saja. 1,8 dibagi dengan 9, hasilnya itu 0,2 meter per sekon. Kemudian kita cek yang jaraknya 2,7, 3 dibagi dengan waktu 9 detik, itu hasilnya di 0,303 meter per sekon. Ini bisa kita bulatkan jadi 0,3 meter per sekon ya. Jadi pernyataan yang benar itu di angka, jawabannya bisa yang benar itu ada di jawaban C. C juga benar ya. Kemudian di jawaban E benar. Kita harus gunakan angka penting ya. Dalam angka penting itu kan, kalau dalam perkalian sama pembagian itu kan kita ambil angka penting paling sedikit. Jadi kalau misalkan di sini kan dua angka penting, kemudian dibagi satu angka penting, maka kan yang diambil itu satu angka pentingnya. Maka di sini 0,16 itu kita bulatkan jadi 0,2 gitu loh. Jadi ya jawaban pertama itu secara hitungan betul 0,16, tapi kalau aturan angka pentingnya itu salah. Kemudian yang bagian B juga otomatis salah. Bagian C itu betul karena 1,8 bagi 9 0,2. Di sini angka satu penting saja. Kemudian di sini 2,73 bagi 9, 2,73 bagi 9 itu kan hasilnya di 0,303. Sementara angka penting dari dua bilangan tersebut hanya satu angka penting. Maka jawaban yang mungkin adalah 0,3. Maka jawaban yang paling betul adalah C dan E. Gitu. Oke, lanjut di nomor 12. Suatu kelompok melakukan percobaan pengukuran massa di laboratorium, disediakan memberat neraca yang sudah dikondisikan dan beberapa anak timbangan sebagai berikut. Ada 100, 20, dan 5, maka otomatis massanya itu sama dengan 125 ya, gram. Kemudian supaya neraca seimbang, anak timbangan yang harus diletakkan di cawan yang benar adalah, jadi kalau di cawan yang benar di sini kita punya 6, 3, 6, ini kan 9, 10 ya. Otomatis kita bisa letakkan di sini ada 5, berarti 15 ya. Oke. Wait, di sini kayaknya ada yang salah nih. Kita cek terlebih dahulu hasil hitungannya. 3 kali ini kan 15, yang 3 gram ada 5, maka 15 ditambah di sini berarti 60 ditambah dengan 50. Di sini kan kalau kita jumlahkan 110 tambah 15 125. Ini benar ya. Kemudian yang ini 5 kali 2 10, 1 kali 5 5, kemudian 5 kali 20 100 ya. Di sini 115, which is ini salah. Kemudian yang C 5 kali 2 10 ditambah 100, ini juga 115 ya. Ini juga salah lagi. Yang B ini berarti 20 kali 5 itu 100 ditambah berapa nih, 50, sama ini 5 nya 1 ya, maka ini hasilnya 155. Ini juga salah, tidak sesuai ya.
Maka yang terakhir coba kita cek, ini 5, ini 2 kali 10 20, 2 dikali 50 100 ya, ini 125. Berarti jawaban yang tepat adalah A dan E. Oke, baik. Kita coba lanjut nomor 14. Perhatikan infografik berikut. Ini gambarnya kayaknya nggak jelas ya. Saya coba bantu jelaskan ulang ya. Di sini ada beberapa jenis kereta. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kemudian kita bisa cek masing-masing kecepatannya ya. Misalkan di sini nggak jelas ya. Jadi kita coba tuliskan kecepatannya aja. Yang pertama itu berarti di 602 km per jam. Kemudian yang kedua tuh 575 km per jam. Kemudian kereta yang ketiga itu di 431 km per jam. Nah, ini dari sini ya. Yang 375, ini 602. Oke, yang keempat 430 km per jam. Yang kelima 350 km per jam. 6 320 km per jam. Dan 7 320 juga ya kilometer per jam. Kemudian yang ditanyakan itu jika setiap kereta cepat berjalan selama 40 menit, maka T-nya sama semua ya, berarti 40 menit. Dan kemudian kita biasakan ubah dulu ya. Ubah dulu menitnya, kita ubah ke dalam detik, berarti 40 dikali 60 ya. Biar jadi detik maka 2400 detik. Oke. Jarak tempuh kereta TGF Pos. TGF Pos itu berarti yang ke TGF Pos itu yang kedua ya. Nih, TGF Pos. Berarti kita cek dulu yang kedua. Untuk nyari yang kedua itu kan kalau kita nyari jarak tempuh, maka jarak tempuh kan S sama dengan V dibagi S sama dengan V dikali T. V-nya itu yang kedua itu 575 ya. 575 dikali, ini kilometer per jam, dikali dengan waktunya 2400 detik. Nah, kilometer per jamnya kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk detik, meter per detik, maka 575 dikali 1000 dibagi 3600 ya, dikali 2400. Teman-teman bisa hitung sendiri, nanti hasilnya di angka 383,3,3,3 meter. Maka ini jawabannya benar. Kereta Shinkansen seri LO Maglev dapat menempuh jarak lebih jauh daripada kereta cepat ICE 3. Maka kita cek Shinkansen itu posisinya ke Shinkansen itu yang pertama ya, ini ya, LO Maglev nih. Kemudian ICE itu yang Jerman ini, posisi ke-6. Berarti kita cek juga untuk kecepatan yang di kereta ke berapa tadi deh, kereta pertama dan kereta ke-6. Ini yang Shinkansen ya, Kansen. Maka hasilnya nanti S sama dengan V dikali T, ini 602 sesuai dengan informasi ya, itu 602 dikali, jangan lupa dikali 1000 dibagi 3600 karena kita ubah ke meter dan detik, dikali waktunya 2400 yang nilainya akan sama dengan 401,333 meter. Kemudian yang ke ICE 3, AIS 3, KS sama dengan V kali T, ini ICE 3 tuh di angka 320 kali 1000 dibagi 3600 dikali 2400, maka hasilnya di angka 200
13,333 meter. Jadi pernyataan kedua mengenai kereta Shinkansen dapat menempuh jarak lebih jauh ini otomatis betul ya. Tinggal kita cek yang bagian pernyataan ketiga, selisih jarak tempuh kereta Shanghai Maglev dan kereta Alborak. Shanghai itu yang mana? Shanghai itu yang ke 123 ya. 123 berarti Shanghai itu 431, Alborak itu 320. Oke, kita cek dulu yang Shanghai. Shanghai itu berarti di S sama dengan 431 dikali 1000 dibagi 3600 dikali 2400, nilainya di angka 287,33 meter. Kalau Alborak ya? Alborak berarti ya. Maka S-nya sama dengan 320 dikali 1000 dibagi 3600 dikali 2400, nilainya sama dengan berapa ya, 213. Oh sama ya, kayak ICE ya, 213,33 meter. Oke. Kalau sudah kita selisihkan, maka hasilnya adalah 287,333 dikurangi 213,333 sama dengan berapa ini? 70 dikurangin ya. 74 ya, 74,0 meter. Maka pernyataan terakhir itu salah ya. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Oke, nomor terakhir di TKA Fisika latihan hari ini, tantangan menghadapi final kejuaraan bulu tangkis. Aduh, ini soalnya cerita ya. Dalam kejuaraan bulu tangkis tingkat internasional, seorang atlet berbakat bernama Fajar menghadapi tantangan besar babak final. Fajar harus menghadapi lawan yang sangat tangguh dan sering menggunakan pertandingan dengan teknik pukul yang sangat presisi. Pelatihnya merancang strategi khusus untuk melibatkan dua target di lapangan. Target A berjarak 1 meter dari garis net, sedangkan target B berada di jarak 2 meter dari garis net. Kita informasinya tulis dulu aja ya. Informasinya ada apa aja di sini. Yang pertama, dia memiliki jaraknya ada 2, kemudian dia punya kecepatan awalnya. Kita dari kecepatan awal saja nulisnya. Kecepatan awalnya di 16 meter per sekon. Kemudian dia punya sudut, yang pertama sudut A, itu theta A misalkan sama dengan 30. Kemudian dia punya sudut lain di target B, yaitu berarti theta B sama dengan 45 derajat. Kemudian tadi jarak pertama yang A itu sama dengan 1 meter, jarak yang B nya sama dengan 2 meter ya. Oke, apalagi informasinya? Oh ya, sama gravitasinya di angka 9,8 meter per sekon kuadrat. Terus apa lagi? Pernyataan yang benar atau salah tuh yang mana gitu kan. Berarti kita bisa cek pernyataan pertama dulu. Fajar harus memastikan shuttlecock mendarat tepat di target B. Target B dengan sudut peluncuran 45 derajat. Tetapi saat jarak horizontal yang dicapai terlalu pendek, Fajar memerlukan kecepatan awal baru yang diperlukan untuk mencapai target B sekitar 1,4 meter per sekon. Oke. Berarti kita bisa cek dulu pernyataan pertama itu. Berarti dia harus memastikan dia mencapai informasi tersebut. Kita harus cek dulu ya nilai dari jaraknya. Ini pernyataan pertama. Rumus jarak pada gerak parabola itu kan sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi dengan G ya. V0-nya kita punya di sini, dia butuh katanya kecepatan awalnya di 1,4 gitu kan. Kita cek pakai 1,4 kuadrat sin 2 theta, 2 kali tetanya 45, maka jadi sin 90 dibagi 9,8. Sin 90 itu kan 1 ya, maka tinggal 1,4 aja pangkatkan 2. 1,96 dibagi 9,8
yang hasilnya adalah 0,2 ya meter. Sedangkan pernyataan pertama itu dia harus memastikan shuttlecock mendarat tepat di target P. Target P itu kan 2 meter, di sini di 0,2 meter. Dia terlalu kecil kecepatan segitu, berarti ini salah ya. Karena 0,2 meter itu 0,2 itu tidak sama dengan 2 meter. Ini lebih kecil, maka kecepatan awalnya jangan 1,4 harusnya. Harus lebih besar. Besarnya berapa ya bisa dicek sih sebetulnya. Oke, lanjut yang kedua. Shuttlecock membutuhkan waktu total 1,63 detik saat berada di udara untuk sudut peluncuran 30 derajat dan membutuhkan waktu total 2,31 sekon saat berada di udara untuk sudut peluncuran 45 derajat. Kita bisa cari rumus T maksimum dulu ya. T pada saat di kondisi waktunya itu 1,63 16. Oke, kita coba gunakan rumus T yang untuk T itu sama dengan 2 dikali V0 sin theta ya. Ini adalah waktu di saat sampai ke tanah lagi gitu loh. Maka kita bisa tinggal dibagi dengan G. Kita bisa hitung 2 dikali V0 nya 16. Sinnya kita gunakan sin 30 ya. Dibagi dengan 9,8. Maka di sini jadi 32 dikali setengah ya, dibagi 9,8. Ini berarti 16 dibagi 9,8 itu di angka 1,63 ya detik sekon. Berarti pernyataan shuttlecock membutuhkan waktu total 1,63 saat berada di udara untuk sudut peluncuran. Ini berarti betul ya. Tapi kita cek juga untuk waktu 2,31 untuk peluncuran derajat di 45 nya ya. Berarti 2 kali V0 sin theta, ini masih sama rumusnya, dibagi G. Jadi 2 dikali 16 dikali sin 45 dibagi 9,8, maka hasilnya 32 dikali setengah akar 2 dibagi 9,8. Ini nilainya di angka di sini aja ya, 2,31 sekon. Berarti pernyataan kedua itu betul ya. Oke, yang terakhir, faktor yang mempengaruhi hasil pertandingan itu angin, teknik pemukulan, dan kondisi lapangan yang harus perhatikan. Ini tidak perlu dibuktikan karena ini pasti betul ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya dan bye-bye.